panjang juga ya. Nah, jadi di awal itu sedikit saja ya. Nah, kemudian langsung masuk ke proses pembelajaran. Nah, ini juga kita katakan bahwa tampilan-tampilan seperti perjalanan Bapak Ibu ke sekolah, nampak gedung, video segala macam itu hanya pelengkap juga ya. Nah, jadi di sini kita juga lebih masuk ke inti ya. Nah, inti pembelajaran juga. Nah, kemudian juga yang saya sarankan selanjutnya ketika unggah. Nah, ini juga banyak kemarin yang terkendala di bagian unggah video ya. Nah, jadi yang saya sampaikan sekali lagi bahwa video yang wajib diunggah itu adalah video mentah atau video yang langsung dan video editing. Ini sebagai bahan penilaian. Nah, apakah video Gmat link itu juga diunggah? Ya, diunggah juga, boleh. Nah, tapi itu bukan bagian dari penilaian. Nah, kemudian video yang diunggah, video mentah yang diunggah itu, di sini Bapak Ibu usahakan bukan video link Gmat. Ya, nah, jadi bukan video link Gmat. Itu beda. Video mentah ini dengan video link Gmat itu beda. Jadi video yang mentah yang diunggah ini adalah video perekaman ya. Nah, perekaman Pak Ibu ketika bawa kamera. Nah, ini yang diunggah gitu kan. Nah, kalau video link Gmat itu karena kemarin ada juga yang mengirimkan video link Gmat. Nah, ini bukan gitu ya. Kemudian pengunggahan juga tepat waktu. Nah, jadi karena kenapa Pak Ibu? Karena akan terlihat jika Pak Ibu mengirimkan lewat di batas waktu yang diberikan akan terlihat di layar kita, di akun juga Pak Ibu terlihat semuanya ya, tanggal sekian-sekian. Nah, jadi ini juga nantinya menjadi permasalahan, gitu kan? Nah, ini menjadi permasalahan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan bersama, ya. Nah, di sini juga dari segi isi ya, nah itu dari segi teknis tadi, dari segi teknis. Waktu juga, saya melihat juga waktu sudah pas, ada durasi waktu 15 menit. Kalau ada yang lebih kurang sedikit itu wajar, ya. Tapi tidak lebih dari misalkan sudah 20 menit, 21 menit. Nah, ini nggak boleh. Berarti pas 15 menit, lebih dan kurang pun nggak apa. Nah, kita akan masuk ke bagian isi ya. Nah, jadi kita akan masuk ke bagian isi dari proses pembelajaran. Nah, juga di tampilan Bapak Ibu semuanya yang kemarin itu guru masih mendominasi ya. Nah, guru masih mendominasi pembelajaran. Nah, saya melihat dari proses penampilan itu guru yang banyak bicara. Nah, sebenarnya di sini interaksi yang bagus adalah ketika siswa dengan guru ya, siswa juga dominan, artinya di sini pembelajaran kita berpusat pada siswa. Siswa lebih aktif sebenarnya, guru hanya membimbing. Gitu. Kemudian yang kedua, ini entah Ibu Ifrah atau Ibu apa namanya Armeni, saya lupa pula ini ya. Nah, jadi di bagian, misalnya di bagian pembelajaran itu kita tidak lagi menjelaskan definisi-definisi. Nah, tidak perlu lagi kita menjelaskan definisi-definisi seperti itu. Apa itu unsur intrinsik, apa itu unsur ekstrinsik sebenarnya ya. Nah, jadi ini kan pembelajaran analisis ini lebih kepada problem based learning ya. Nah, jadi di sini siswa sebenarnya lebih kepada proses mencari masalah. Jadi kita bisa juga Bapak Ibu semuanya mengatakan pernahkah kalian melihat ataupun baca cerpen ya. Nah, cerpen apa yang kalian baca ya. Kemudian dalam cerpen itu apa aja ada unsurnya, ada tema, ada tokoh, ada amanah. Nah, tokoh amanah itulah yang masuk dalam unsur intrinsik ya. Nah, ini dari hal tadi, teks cerpen tadi bisa kita arahkan siswa ke arah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi tidak perlu kita harus menjelaskan ini definisi ini apa ini guru yang menjelaskan. Jadi itu mungkin kita dengarkan. Nah, karena pusat pembelajaran kita sekarang ini lebih kepada conceptual learning ya. Nah, jadi conceptual learning ini kita jadikan pengalaman ya. Nah, proses pembelajaran itu berdasarkan pengalaman dan kehidupan nyata dari si pendidik ini. Nah, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, kemudian cerpen apa sudah pernah dia baca, nanti itu akan tergambarkan terus ya, dalam proses. Nah, hal seperti itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian selanjutnya ya, nah jadi
Jadi sudah juga ini bagian-bagiannya. Nah, ini juga masih ada juga yang menjelaskan tentang kompetensi dasar indikator dan tujuan. Baca kan itu sebenarnya kalau kita sudah putus ya. Oke, ini sudah jelas. Nah, mungkin faktor jaringan ya. Nah, kalau jaringan saya pakai ini. Jadi mati lampu putus. Nah, baik. Nah, kemudian juga di sini di bagian apa namanya indikator tujuan itu tidak perlu kita juga menjelaskan panjang lebar. Hanya singkat-singkat. Kalau perlu kita sampaikan hanya singkat-singkat saja. Tidak perlu kita harus membaca ya, sampai habis. Kemudian juga di bagian akhir. Nah, ini penting juga. Nah, di bagian akhir juga ada penguatan-penguatan. Terkadang guru itu ketika sudah selesai diskusi ya, hanya memberikan wah bagus ya. Nah, kalau sudah diskusi apa luar biasa, tapi nggak menyampaikan ya. Nah, penguatan-penguatan pembelajaran itu tidak ada. Padahal itu yang lebih penting. Nah, jadi di sini apa intisari dari proses pembelajaran itu, kemudian apa poin-poin penting dari proses itu supaya tahu. Nah, itulah siswa tahu, oh ini yang kita pelajari ini menjadi penting karena ini ada yang bekas dari dia dari proses sekian banyak diskusi. Jadi kalau kita tidak memberikan penguatan di akhir itu seolah lepas begitu. Nah, ini siswa pun merasa wah kami sudah menjelaskan ini, sudah berdiskusi, tapi seperti tidak dihargai, gitu ya. Nah, makanya penguatan-penguatan di akhir ini penting. Selain itu juga ada refleksi, ya. Nah, refleksi akhir dari proses mulai itu apa kesan kalian, kemudian apa yang perlu diperbaiki, apa solusinya, bagaimana proses saling menarik atau enggak. Nah, ini juga penting kita sampaikan di bagian-bagian tahap akhir, gitu kan. Nah, karena ini juga menentukan proses mulai itu yang bagus. Nah, itu saja mungkin dari saya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah melaksanakan proses dengan baik ya. Saya melihat juga beberapa guru seperti Pak Hasanul, Bu Mulatul, Bu Amir, semuanya itu, Bu Vera, semuanya semangat. Nah, ini juga saya apresiasi luar biasa, siswa itu bersemangat ya. Nah, dalam proses pembelajaran itu ada pembuka di awal yang begitu menarik. Nah, ini seperti di Ibu Mirwatur ya. Nah, kemudian juga ada nyanyi-nyanyian ya Bu ya. Nah, ada apa namanya Marina menari ya. Nah, di atas tiang gitu kan. Nah, jadi itu bagus juga sebagai pembuka ya. Nah, jadi di sini juga ini mungkin jadi motivasi bagi siswa ya. Nah, bagus sebenarnya apalagi yang Bapak Ibu terapkan seperti Pak Hasanul juga kemarin juga ada media-media yang sangat menarik ya. Nah, inovasi. Nah, jadi di sini sebenarnya hal seperti itu Bapak Ibu sudah paham semuanya ya. Nah, ini karena Bapak Ibu ini adalah guru-guru milenial. Baik Bapak Ibu semuanya, itu saja mungkin dari saya ya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan ya, kita persilahkan. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan ya Bapak Ibu semuanya. Ya, Bu Mirwatur, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Terkait refleksi Pak Hendra, di sini kan ada juga yang saya lihat refleksi itu hanya sekedar menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini nak, misalnya begitu Bapak kan. Namun ada juga yang membagikan seperti angket gitu Pak ya, maksudnya lembar gitu refleksi, siswanya menulis nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari gurunya. Itu baiknya bagaimana Bapak untuk kita lakukan refleksi? Iya, kalau tanya ke saya baiknya bagaimana? Semuanya bagus seperti itu kan. Yang paling penting di sini ada refleksi. Ya, nah itu yang masalah tadi banyak angket, kemudian sekedar menanyakan apakah sudah bagus segala macam, kemudian siswa dipanggil ke depan seperti suruh menyampaikan apa, itu kan hanya sekedar media. Ya, nah, hanya sekedar media kita untuk apa namanya? Untuk mengetahui ya, nah apa pendapat siswa tentang proses pembelajaran. Nah, jadi di sini Pak Ibu semuanya persoalan tadi sampai oleh Bu Gadu hanya media, bukan semua bagus, ya, semuanya baik.
Nah, ini juga tergantung waktu yang diberikan, durasinya. Kalau misalkan waktu penutup kita sudah sangat singkat, ya setidaknya ya kita sampaikan bagaimana proses penelitian kita ada sampai beasiswa seperti itu boleh juga. Nah kalau misalkan waktunya agak panjang mungkin bagi angket. Nah, tapi di sini kan agak sedikit ribet ya kalau kita bagi angket. Tapi tidak menjadi masalah kalau waktu itu memungkinkan fleksi. Nah kemudian juga meminta siswa untuk tampil ke depan ya, nah ataupun di tempat duduk itu juga bagus ya, nah mereka bisa menyampaikan dengan baik tentang proses pembelajaran yang berlangsung hari ini. Nah jadi itu hanya persoalan media ya, nah jadi semuanya itu bisa menjadi refleksi, ataupun ada juga terkadang mereka malu ya, menyampaikan suatu di depan, bisa juga kita minta mereka untuk menulis ya, nah tentang proses belajar kita itu juga bagus. Terkadang kita minta kepada siswa tentang sebuah refleksi itu mungkin mereka malu ketika menyampaikan, aduh kalau saya begini nanti saya diketawain atau malu sama kawan-kawan, makanya suara hatinya kadang-kadang tidak disampaikan ya, nah makanya kita suruh dia untuk menulis. Nah kalau menulis kan lebih bebas, nah, tanpa membuat nama, nah jadi seperti itu lebih bagus ya. Nah, jadi saya ya Bu ya, nah Bu mengatur proses refleksi yang kita gunakan. Oke Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada? Ya, silakan Pak Hasan. Hmm. Ya, ya, bagusnya bagaimana? Nah, di sini sebenarnya bagian dari indikator tujuan, kemudian juga kompetensi dasar itu emang penting mungkin disampaikan di awal pembelajaran. Mungkin seperti yang dikatakan oleh guru pemaham itu jangan sampai ketinggalan, kan? Nah, sampai ketinggalan. Nah, jadi di sini sebenarnya kalaupun disampaikan Pak Ibu semuanya, yang saya minta tadi singkat-singkat saja. Jadi kemarin ada saya melihat guru itu membaca kadang-kadang sampai terbata-bata ya. Nah, pernah saya melihat video kan baca gitu. Jadi kadang-kadang sudah mengelola waktu yang lain gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang lain sebenarnya tidak tersampaikan. Jadi makanya seperti itu mungkin ya. Nah, ini saya kembali tadi kepada seperti Bu Mila tadi. Ini lebih kepada media, gitu kan. Nah, dengan menampakkan pun saya beberapa seperti kalau hanya melihat memperlihat pun di depan ya, nah di proyektor terlihat mereka itu kan siswa bisa baca sendiri. Nah ini ya serta ini indikatornya, ini komoditas kita, kemudian ini bagian tujuan. Nah ini anak-anak ya, nah jadi bisa kalian lihat sendiri. Nah dengan melihat sekilas itu artinya di sini kita sudah memberikan arahan kepada siswa supaya siswa melihat dan mereka tahu bahwa ini informasi tentang indikator, kemudian apa tujuannya ya. Nah tanpa kita membaca ya, nah tanpa kita membaca pun. Nah, jadi kalaupun kita ingin menyampaikan, tentu kita tidak membaca, kita menyampaikan dengan bahasa lisan kita kepada membaca. Jadi di sini lebih kepada proses media ya Pak Hasanul ya. Yang paling penting itu ada kita sampaikan. Ya, nah, jadi seperti itu saja. Nah, jadi fokus kita sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menghandle sebuah proses pembelajaran yang baik dari pendahuluan, isi dan penutupnya. Nah, baik, ada lagi? Uh, ya, ya, aksi ya. Nah, jadi di sini proses rencana aksi yang kedua itu akan kita langsungkan dalam minggu ini karena ini terus berlanjut Pak Ibu.
Jadi hari ini kita melaksanakan fleksi hari ini dan besok, artinya 2 hari ya. Nah 2 hari kita fleksi. Nah jadi mulai mungkin Rabu ya, Rabu itu sudah mulai masuk ke tahap proses pembelajaran yang kedua, rencana aksi yang kedua sudah mulai masuk gitu kan. Nah jadi langsung berlanjut seperti itu. Jadi siklus seperti yang saya sampaikan di awal kemarin itu, siklus itu sama. Nah, siklus itu sama seperti yang sudah berlangsung pada rencana aksi yang pertama. Pak, Ibu ikuti saja. Jadi kita akan ada pengantar, juga ada pembagian-pembagian kelompok mengajar pada hari sekian-sekian, dan juga nanti ada video apa yang kita jalankan seperti ini. Kita sudah tahu, mungkin kalau masih tahap yang rencana aksi yang pertama ini masih mengambang, tapi ini sudah tahu semuanya, dan itu akan berlangsung sampai ke perangkat yang keempat ya. Jadi insya Allah akan berlangsung pada hari Rabu ini, tetapi tidak langsung masuk seperti kemarin, tapi masih ada pengantar-pengantar proses pembelajaran. Seperti itu ya Pak Hasanul ya. Bisa saya jawab. Baik, ya baik. Masih ada lagi Pak Ibu yang lain? Kalau enggak, kita akan melihat ya, nah apa aja yang akan kita refleksi pada pertemuan besok, ya. Sedikit Pak Hendra. Ya, silakan. Jadi kan Pak, kami kemarin kan belum paham Pak. Yang kami kira yang untuk diunggah itu kan yang di Jimit Pak. Berarti untuk pertemuan aksi kedua ini boleh tidak Pak kalau kami tidak merekam gitu? Terkadang agak sedikit beban gitu Pak, berpikiran waktu aksi bisa nggak ya terekam. Jadi kayaknya kalau misalnya tidak ada memang diminta, jadi tidak merekam gitu. Boleh Bapak? Jadi khusus untuk di kamera di luar Jimit aja gitu Pak? Nggak bisa seperti itu Bu Mira, karena link Gimit itu ya, nah link Gimit itu tidak diperlukan juga ya. Nah cuma yang saya bilang tadi nggak dinilai ya. Nah jadi dinilai itu adalah video mentah dan video editing itu dinilai. Nah link Gimit ini penting. Jadi link Gimit ini sebagai bukti ya. Nah bukti perekaman Pak Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran, dan itu mungkin di LMS Facebook ada yang dimasukkan sebagai bukti. Nah, kalau di LMS dosen juga dimasukkan. Nah, ini penting juga, artinya proses pembelajaran yang sudah berlangsung ini akan dimasukkan ke LMS Facebook, ke LMS saya mungkin akan masuk gitu ya. Nah, sebagai bukti bahwa ini sudah direkam. Sama seperti hari ini, saya buka rekod ini, rekaman ke hari ini. Nah, termasuk juga yang praktik Pak Ibu, kan kita nggak vikon, tapi dari hasil praktik pelaksanaan pembelajaran Pak Ibu di sekolah yang Bapak Ibu rekam di link Gimit, itu akan dimasukkan ke LMS ya. Nah, LMS dosen gitu kan. Nah, mungkin nanti si Pak bertanya, ini juga dikirimkan ya. Nah, penting dikirimkan, ini juga akan dimasukkan ya. Makanya dulunya penting ya. Nah, makanya penting. Kalau misalkan tidak penting ya tidak perlu di ini kan, bagus rekam biasa aja udah selesai gitu kan. Nah, tapi ini link Gimit ini penting juga untuk sebagai bukti bahwa sudah berlangsung proses perkuliahan hari ini ya. Nah, itu ya Bu Mira, tetap itu dijalankan ya. Baik Bapak, kemarin Bapak kan saya dapat email dari Gmail, katanya untuk yang Vkonnya itu lebih dari 1 jam sudah nggak bisa lagi gitu Pak. Ada mungkin dari kawan-kawan lain ada yang masuk emailnya melalui Vkon itu? Lebih dari 1 jam nggak bisa lagi gitu kan. Kecuali yang premium Bapak. Cari yang premium artinya ya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya di sini cari yang lain berarti harus tuntas. Artinya kan banyak nih yang premium, ada yang ini, ada yang gratis ya. Nah, ini lebih pada usaha ya. Nah, maka saya katakan ini kembali pada usaha Bapak Ibu semuanya ya. Nah, cari cara supaya link Gimit itu bisa standby. Bagaimana caranya? Nah,
yang tanya ke saya. Saya Bapak Ibu semua yang paham ini ya. Nah, saya cara supaya ya kalau beli ya belilah gitu kan. Nah, jadi supaya ini bisa terekam dengan baik. Karena kualitas itu lebih bagus. Nah, artinya kualitas itu harus dipertahankan. Kalau tanpa saja itu ada istilahnya apa ya? Ya, ya gula lemak kuah buka, gitu kan? Nah, artinya kita ingin gula lemak ya otomatis kelapa itu harus pecah. Nah, jadi di sini usaha Ibu semuanya akan membawa hasil yang baik, gitu ya. Nah, jadi ini lebih kepada usaha. Jadi jangan, nah ini cuma 1 jam aja ya, carilah yang lebih ini premium, gitu kan. Nah, walaupun berbayar. Ya, gitu ya Bu Dokter ya. Ya, jadi ini harus diupayakan gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan melihat ya. Nah, kita akan melihat di sini refleksi. Karena ini sebenarnya mau saya kirimkan gitu ya. Nah, mau saya kirimkan di presentasi. Kita akan melihat sama-sama apa aja yang kita bahas di refleksi ini. Cuman karena ini juga apa kita katakan ya, lampu ya. Nah, masalah listriknya. Coba saya lihat apakah bisa saya buka tag-nya ini. Jadi tampilkan ya. Sudah terlihat Pak Ibu ya. Jadi bagian-bagian ini kita punya ini. Nah, Pak ya, kita melihat punya Pak. Pak Ibu masih bisa dengar suara saya? Masih Bapak? Bisa, Pak. Ya. Nah, kita akan melihat. Aduh. Nah, bisa terlihat Pak Ibu di layarnya? Bisa, Pak, tapi kecil. Kecil Pak. Ya, di sini ini yang sudah dibuat oleh Pak Hasanul ada 4 ya. Nah, jadi format sudah benar seperti ini. Pak Ibu bisa ikuti format seperti ini nantinya untuk tampil besok. Yang pertama yaitu kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam perbulan ini. Yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, upaya yang akan dilakukan, dan terakhir ada upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, ini apa ini? Apakah kegiatan dalam proses perkuliahan atau dalam proses praktik mengajar di sekolah? Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa fokuskan ya, nah bisa fokuskan pada proses praktik pembelajaran sudah berlangsung di sekolah selama ini. Jadi
seperti yang dibuat oleh Pak Hasanul, ini lakukan ulang-ulang diskusi masing-masing peserta lebih sering sibuk dengan LK yang hadapinya sehingga lupa memberi masukan kepada rekan sejawat. Nah, ini bukan ini yang dimasukkan ya Pak Hasanul ya. Jadi yang diminta pada kegiatan yang belum dilaksanakan adalah dalam proses praktik. Nah, dalam proses praktik mengajar apa yang belum dilaksanakan. Misalnya ketika dalam proses pembelajaran yang belum saya menggunakan adalah menggunakan media pembelajaran berbasis video misalkan, itu belum digunakan. Kemudian juga belum melaksanakan refleksi ya. Nah, dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga menjadi masukan Pak Ibu untuk ke depan ya. Nah, kemudian belum memberikan penguatan-penguatan yang bagus di akhir pembelajaran. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran itu? Ya, jadi kegiatan apa sudah dilaksanakan itu yang sudah Pak Ibu lakukan. Proses misalkan menggunakan video basis tipek misalnya, ataupun menggunakan PPT animasi, ataupun menggunakan Kahoot, gitu ya. Kemudian juga melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi di sini poin-poin itu sebenarnya yang akan Pak Ibu lakukan pada kegiatan yang sudah dilaksanakan. Itu pada poin yang kedua. Nah, itu pada poin yang kedua. Kemudian selanjutnya pada poin yang ketiga di sini upaya. Ya, nah ini upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan. Dalam upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Tentu dan upaya-upayanya adalah dengan Pak Ibu akan membuat semacam apa kita katakan ya, catatan. Nah, akan buat semacam catatan. Ini akan dilakukan refleksi, kemudian bagian inti, bagian ini. Nah, kemudian ketika membuat catatan itu, Pak Ibu akan melakukan gladi. Ya, nah, sebelum tampil akan gladi. Apakah bagian-bagian yang akan disampaikan nantinya supaya tidak lupa ya. Nah, akan disampaikan. Nah, jadi supaya ini ketika tampil mampu tersampaikan dengan baik. Ya. Adapun hal ini akan dibuat di per poin, gitu ya. Nah, supaya mudah untuk diingat ketika tampil. Nah, jadi upaya. Nah, ini bentuk upaya yang akan dilakukan. Nah, misalkan upaya apa ketika guru tidak bisa melakukan menampilkan video dengan baik, otomatis akan mencari berbagai macam aplikasi-aplikasi yang bagus ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang baik dalam menunjang proses pembelajaran itu. Nah, jadi ini upaya ya. Nah, apa yang dilakukan kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran. Jadi upaya apa yang akan dilakukan itu ya. Nah, kemudian selanjutnya upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran. Nah, ini upaya keberlanjutan. Otomatis apa yang Bapak Ibu lakukan ini akan terus berlanjut sampai Bapak Ibu sudah selesai dalam program PPG ini. Nah, jadi ini akan terus melakukan berbagai macam upaya-upaya yang baik supaya akan bisa terlaksanakan atau akan bisa melanjutkan proses yang baik dari pembuatan video inovasi. Nah, jadi ini penting. Apa contohnya? Misalkan Bapak Ibu di sini membuat tentang media, kan? Nah, media PPT yang ada animasinya, yang ada linknya. Kan? Nah, jadi ke depan itu akan terus dilakukan, tentu dengan mencari berbagai macam bentuk-bentuk desain PPT yang tidak hanya menampilkan bentuk animasi dan link video, tapi juga bisa memuat. Nah, ini bisa memuat video. Nah, dalam PPT ada langsung nampak videonya. Nah, jadi ini juga menjadi bagian yang penting ya. Nah, dalam proses perkuliahan. Nah, jadi